Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Wulansari, Stambok C201-17329. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Aspek Ekonomi Sosial dan Politik dalam Studi Kelayakan Bisnis. Langsung saja pada bagian pertama, yaitu aspek ekonomi. Ditinjau dari segi ekonomi, suatu perusahaan atau usaha dapat memberi manfaat-manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sisi rencana pembangunan nasional. Analisis manfaat proyek ditinjau dari sisi ini dimaksudkan agar proyek dapat memberi manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, dan turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif dalam perhitungan tersebut. Agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek dapat berproduksi dengan kapasitas normal. Yang ketiga, sisi nilai investasi tenaga kerja. Penilaian berikutnya adalah bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan berbagai investasi, modal tetap tambah modal kerja. Dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Terus yang berikutnya ada aspek sosial. Tujuan utama sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Berikut merupakan peran sebuah perusahaan ditinjau dari segi sosial. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perusahaan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Kemudian yang selanjutnya, politik. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, hendaknya aspek politik perlu pula kita kaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dengan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu sehingga kajian menjadi layak. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita dan media massa. Berita tersebut terbagi dua, yaitu ada good news dan bad news. Yang pertama, good news-nya, di dalam bisnis good news dimaknai dengan berita-berita yang dapat diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai mendukung dan memiliki potensi mendatangkan bagi dunia investasi. Yang kedua ada bad news. Di sisi lain dimaknai sebagai berita yang diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung dan memiliki potensi mendatangkan kerugian bagi dunia investasi. Kemudian ada contoh kasusnya. Pertama, dalam aspek ekonomi, misalkan Anda ingin membuka sebuah restoran di sebuah kota yang sedang berkembang pesat. Dalam studi kelayakan bisnis, Anda perlu mempertimbangkan aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Anda perlu menganalisis pertumbuhan ekonomi tersebut untuk memastikan bahwa ada pasar yang cukup besar untuk restoran Anda. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka kemungkinan permintaan akan makanan dan jasa restoran juga tinggi. Dan yang kedua, daya beli masyarakat. Anda perlu mempelajari daya beli masyarakat di daerah tersebut untuk menentukan harga dan jenis makanan yang akan Anda tawarkan. Jika daya beli rendah, Anda mungkin perlu menyesuaikan harga atau strategi bisnis Anda
agar tetap terjangkau bagi masyarakat setempat. Dan selanjutnya, contoh kasus dari aspek sosial. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek sosial juga perlu dipertimbangkan untuk memahami dampak bisnis terhadap masyarakat sekitar dan bagaimana masyarakat akan merespon bisnis Anda. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, dampak pekerjaan. Restoran Anda dapat memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Anda perlu memperhitungkan jumlah lapangan kerja yang dapat diciptakan serta upah dan kondisi kerja yang layak untuk karyawan. Yang kedua, dampak budaya. Jika restoran Anda menawarkan masakan khas atau memiliki tema budaya tertentu, Anda perlu memperhatikan bagaimana masyarakat lokal akan merespon dan menghargai kehadiran restoran tersebut. Kemudian contoh kasus yang ketiga ada aspek politik. Aspek politik dalam studi kelayakan bisnis mencakup aturan dan regulasi pemerintah yang berlaku dan bagaimana pengaruhnya terhadap operasional bisnis Anda. Berikut adalah contoh aspek politik yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, perizinan dan regulasi. Anda perlu memastikan bahwa Anda memperoleh semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk membuka dan mengoperasikan restoran. Anda juga perlu memeriksa apakah ada peraturan khusus yang berlaku untuk industri makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti perubahan dalam kebijakan pajak atau kebijakan kesehatan dapat berdampak biaya operasional dan keuntungan bisnis Anda. Anda perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan ini dan memperhitungkan dampaknya dalam studi kelayakan bisnis Anda. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sudah? Ini bangun,